Masalahnya ya, ada beberapa orang yang ampe nyongkelin KTP yang dia punya buat nyari itu chip. Maksud gua ngapain lu congkelin, Wawan? Hai, selamat datang di video gue kali ini. Dan selamat datang kembali di sebuah channel yang akan membahas apa-apa yang lagi rame diomongin sama orang-orang, dimana tentu lu akan memiliki obrolan-obrolan lainnya di kontrakan. Di tongkrongan. Kenapa di kontrakan anjing? Nyambungin di mana masa? Ya bakal bisa lu pakai di tongkrongan atau waktu lu ngobrol-ngobrol sama gebetan. Di perkala kali ini gue bakal ngebahas nyinggung lagi masalah yang waktu itu sempat gue omongin di live hari Sabtu kemarin. Biar gue mulai semuanya dari perkara tentang beberapa orang di Indonesia yang sotoinya tuh keterlaluan. Sotoinya tuh luar biasa banget gitu loh. Padahal info yang mereka dapat itu datang dari tempat-tempat yang gak bisa dipercaya, tapi mereka punya improvisasi sendiri, terus mempercayai hal-hal yang gak masuk akal. Kayak beberapa waktu lalu, jagat sosial media kita sempat diramein sama perkara KTP yang dipasangin chip, dimana katanya chip itu bisa ngelacak lokasi kita. Semuanya bermula ketika ada video-video orang nyenterin KTP pakai nggak tahu flashlight atau apa gitu. Pokoknya KTP-nya disenterin dari bawah dan kelihatan kayak ada chip kayak semacam SIM HP gitu. Entah kenapa tiba-tiba datang orang-orang kayak Bapak Awi yang tahu-tahu bilang chip itu fungsinya buat ngelacak orang. Kata gue, statement itu dasarnya apa, Bapak Awi? Pak Awi dapat info dari mana gitu loh? Dilacaknya itu gimana? Maksud gue nggak masuk akal, man. Itu tuh cuma chip gitu, bukan GPS. Lagian GPS kan apa ya, nggak bisa nyala kalau nggak ada dayanya. Kan KTP nggak ada baterai gitu. Kalau KTP ada baterai kan ribet, yang berat. Wow. Maksud gue gini loh, GPS yang beneran aja mekanismenya tuh susah banget gitu. Gue kan sempet pengen beli GPS gitu kan, buat gue taruh di HP gue biar kalau di motor gue, biar sewaktu-waktu kalau misalkan motor gue hilang atau kenapa-napa, gue bisa lacak pakai GPS. Gue cari-cari di marketplace, tapi ternyata GPS itu mahal. Mana mungkin masing-masing KTP ditaruhin GPS buat ngelacak lu. Perkaranya juga lu siapa gitu. Emang lu penting banget buat negara? Lu tuh di Indonesia cuman sebagai orang yang ngabisin oksigen ya gitu, nggak deh? Gak masuk akal, min. Masa KTP bisa dilacak? Yang gue bingung tuh orang-orang ini tuh dapat statement kayak gitu, landasannya apa gitu? Apa imajinasi mereka tuh kenapa liar banget? Well, imajinasi liar juga nggak apa-apa kalau mau dipakai berkarya, tapi ini untuk ngebikin statement yang buat ngebikin orang-orang mikir negatif gitu, kontroversial. Masalahnya ya, ada beberapa orang yang ampe nyongkelin KTP yang dia punya buat nyari itu chip. Maksud gua ngapain lu congkelin, Wawan? Kan itu KTP justru malah jadi nggak layak pakai. Dan gini, sebelum gue makin jauh nih, biar gue jelasin dulu. Menurut website Badan Pengkajian Penerapan Teknologi atau BPPT, chip itu fungsinya buat nyimpen biodata, tanda tangan, pas foto, sama sidik jari. Ditaruh di dalam situ, di lapisan keempat KTP, supaya aman, supaya nggak bisa diambil dan dipalsuin, supaya mencegah tindak kriminal. Kenapa malah lu bongkar? Lu pikir itu bongkar pasang? Lu kurang mainan waktu bocah apa gimana ya, Bambang? Heran gue, maksud gue, orang kok kagak bisa adaptasi sama teknologi gitu loh. Ketemu yang aneh dikit, wah konspirasi. Ketemu yang aneh dikit, wah kita dilacak, kita dikuasai elit global gitu. Maksud gue, enggak, anjing, aneh banget cuy. Padahal gini loh, mereka komplain tentang perkara chip di KTP. Padahal di HP mereka masing-masing ada sebuah teknologi yang namanya GPS gitu. Mereka komplain, wah KTP kita bisa ngelacak, tanpa sadar HP mereka itu gimana ya, udah ngasih lokasi mereka secara sukarela gitu. Maksud gue, kalau lu pengen komplain sama KTP, ya lu komplain sama HP lu. Lu bongkar KTP lu, HP lu banting gitu. Aneh banget orang tuh.
Nemuin dikit-dikit heboh, emosi cuy. Gak bisa sabar gue. Aneh juga ya, ngapain gue marah-marah sama beginian. Maksudnya gini loh, mereka udah punya HP, kenapa nggak searching gitu, cari tahu. Men, gue aja nge-search di Google tentang perkara chip itu nggak nyampe 1 menit udah ketemu penjelasannya. Nih, gila nih orang-orang nih emang nih. Emang kebanyakan makan sagon begitu tuh, kebanyakan mabokin. Kebanyakan mabok pakai bau bensin tuh gak lu ya. Otaknya isinya Pertalite. Kenapa nggak Pertamax kata gue. HP doang mahal, nalarnya melarat. Wih, bagus tuh kalimat. Tolong itu yang keluarganya kemakan hoax kayak gini, tolong dikasih tahu ya. Jangan nyebarin hoax sembarangan ya. Ini gue yakin, yang gue yakinin adalah Bapak Awi ini adalah bapak-bapak yang kemarin ketika ngeliat banjir warna merah, dia bakal nge-WhatsApp teman-temannya di grup bapak-bapak dan bilang kiamat nih, gue yakin nih. Pak Awi, tolong beli garam Pak di warung Pak. Lalu obrolan lainnya datang dari perkara yang sempat gue bahas juga waktu live kemarin. Ada ciwi-ciwi yang kelihatannya datang dari keluarga yang berada gitu loh. Dia soalnya punya mobil gitu. Tapi tiba-tiba mereka ke Gap nyolong skincare dari minimarket. Seperti yang kita tahu, skincare udah jadi kebutuhan wajib lah buat beberapa orang gitu. Harganya juga variatif kan, ada yang murah, ada yang mahal gitu. Tapi mungkin orang-orang di perkara ini lagi pengen banget ngehemat budget mereka. Jadi daripada ngebeli skincare-nya, mereka punya ide buat colong aja. Nah gitu loh. Cerita ini datang dari Kecamatan Gadingrejo, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Anjing, kampung gua lagi nih. Ada 3 orang perempuan dengan pakaian yang stylish abis ditangkap sama pegawai minimarket setelah ketahuan mencuri. Karena pegawai minimarketnya itu curiga sama si ciwi-ciwi ini. Dia masuk bertiga terus mencar gitu. Terus pegawai minimarketnya langsung ngecek stok. Wah, ternyata stoknya kurang nih. Curiga, langsung nyamperin mereka ciwi-ciwi ini di mobil. Dan ternyata waktu dicek, waktu diperiksa, di dalam mobil itu ditemuin 2 kantong berisi 22 skincare yang harganya sekitaran 20-50 ribu, 1 masker sama 1 makanan. Mereka nyolong semua itu dan dibawa masuk ke dalam sebuah mobil Honda Jazz merah. Ini tentu memalukan sekali, bukankah begitu kawan-kawan sekalian? Apalagi mereka tuh naiknya Honda Jazz gitu. Maksud gue, Honda Jazz berapa sih harganya? Sekitar itu kan, 200 jutaan kan? Maksud gue kenapa mereka nyolong padahal mereka punya mobil gitu, masih gak paham gue. Padahal kalau misalkan mobil itu dijual ya, terus dibeliin skincare, gak nyampe 1 tahun badan lu terang, gue yakin. Bukan glowing loh ini, terang ya. Yang kalau didiemin laron pada nempel, tau gak lu? Kayak lampu taman aja. Jadi laron pada nemplok-nemplok. Wow. Setelah gue cari tahu lagi, ternyata kronologis kejadiannya itu begini. Ciwi-ciwi ini datang naik mobil, yang mana kayaknya mereka naik mobil itu supaya nggak dicurigain. Kan orang-orang pada umumnya tuh kayak nggak mungkin berpikiran kayak, wah dia naik mobil, dia nggak mungkin nyolong dong gitu. Mungkin dia pikirannya begitu. Nah, mereka bertiga ini masuk ke dalam minimarket dan berbagi peran. Kayak sinetron anjing. Mereka berbagi peran gitu. Jadi yang satu ngalihin perhatian pegawai minimarketnya, yang satu ngambilin barangnya, dan yang satu nyimpen barang curian tersebut. Dan setelah dicari tahu lagi, ternyata mereka udah ngelakuin aksinya di 2 minimarket berbeda. Gokil. Inilah pemirsa, apa-apa yang orang sebut sebagai BPJS, budget pas-pasan, jiwa sosialita, jiwa serai. Wah, beda itu mah, asuransi. Mereka kan akhirnya ke Gap nih, ke Gap langsung diamanin gitu kan sama warga. Terus ditaruh kayak, gue gak tahu mungkin rumah atau balai desa gitu. Sampai akhirnya polisi datang. Nah ketika nungguin polisi datang itu, orang-orang udah pada rame tuh, bener-bener kayak ngelihat maling gitu. Ya emang maling sih, bener-bener yang serame itu. Nah si cewek-cewek ini waktu ditarik keluar langsung disorakin, langsung diteriakin. Widih,
Tuh malunya kagak hilang-hilang tuh, gue yakin itu akan membekas di kepala mereka gitu sampai nggak tahu sampai mungkin punya cucu gitu, terus dia akan cerita ke cucunya, jangan kayak nenek ya cu gitu. Nggak tahu, gue nggak tahu, mungkin. Mereka pun pada akhirnya dibawa ke kantor polisi dan dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sungguh cerita yang wadaw sekali tentu saja. Dan puncak komedi dari perkara ini itu justru datang dari pegawainya. Jadi kan ini cewek-cewek ketangkep nih, di videoin. Nah, ada salah satu pegawai yang ngomong kayak, hari pertama kerja langsung nangkep maling. Kata gua gokil. Nangkep maling, mantap kali ini. Tuh, baru kerja sehari nangkep maling. Alhamdulillah. Bang, mending jangan jadi pegawai minimarket, jadi Intel, Bang, Intel, tau gak? Oh, atau mungkin dia Intel yang sedang menyamar. Lucu. Mau jadi Intel, KTP-nya ditahan. Ijazahnya ditahan. Oleh karena itu kawan-kawan, jangan asal milih circle pertemanan, tolong. Ntar tiba-tiba diajakin nyolong barang terus ke gap, kan yang rugi lulu juga. Yang diteriakin sama warga kan lulu juga. Ditangkap masuk penjara lulu juga. Jadi pilihlah teman dengan bijak. Jangan cuma karena dia naik mobil lu temenin. Bisa aja dia naik mobil buat ini kamuflase tuh. Emang jahat aja otak ini Bambang. Cakep doang, skincare nyolong punya orang ya gitu. Emang cakep, nggak tahu, orang mukanya kotak-kotak gitu aja kayak bokep Jepang banget. Nggak kelihatan, di blur mukanya. Apa jangan-jangan waktu ditangkap emang mukanya udah udah ngeblur. Maka itu aja buat video gue kali ini. Subscribe kalau lo masih mau dengerin gue ngomong. Video apa ini ya Allah. Like videonya kalau lo suka, dislike aja kalau nggak suka nggak apa-apa. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. Tetaplah bahagia, tetaplah baik-baik saja. Nama gue Andri, sekian dan iya, lupa ini tadi di video bilang, jadi cewek-cewek itu ternyata setelah ditangkap ya, alasannya adalah karena iseng. Coba bayangin Ken, dia masuk penjara gitu. Dia ketemu sama, kamu kenapa? Saya bandar. Kamu? Saya penganiayaan. Kamu? Iseng. Di penjara nggak dapet respect, men. Ya, dijauhin dia, dikucilkan dari masyarakat penjara.